Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, yang mana malam ini beliau Ustaz Ishaq akan membahas dengan tema bagian pertama dari dua sisi takwa dari kitab Bidayatul Hidayah. Dan malam ini merupakan malam pertemuan keempat kalinya ya Ustaz? Saya sudah lupa. Sudah lupa kalinya, ya. Sepertinya sudah 4 kalinya ya. Nah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa menyaksikan kajian ini. Dan jangan lupa pula like and share sejauh mungkin agar dapat memantau semua, karena ini bermanfaat sekali insyaallah. Dan langsung saja, karena mungkin pemirsa tidak sabar Ustaz. Tidak sabar untuk cepat-cepat selesai. Langsung saja saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber malam ini, beliau Ustadz Ishaq Maulana. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat insaniyah maupun insantri yang sedang nyantai di rumah, di kafe maupun dimanapun saja, mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, diberkahi umur dan rezekinya, amin amin Allah. Amin amin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas bagian pertama dari dua sisi takwa ya. Takwa itu ada bidayahnya, terus ada nihayahnya. Nah, bidayahnya takwa itu disebut zahirut takwa, zahiratut takwa. Bagian luarnya takwa itu, artinya takwa itu ada bagian luarnya, kemudian ada bagian dalamnya. Itu bidayahnya Ustaz. Ya, bidayahnya itu bagian luarnya, nihayahnya bagian dalamnya. Atau kemarin apa? Setar katanya. Iya. Oh, bidayah itu ada sama. garis setar Garis sama setar. garis finish. Tentu siapapun tidak akan pernah sampai kepada bagian dalamnya takwa kalau dia belum kemudian melewati bagian luarnya. Sama seperti orang yang ingin mencari mutiara ya, di bawah atau di dasar laut, tidak akan pernah mungkin bisa kecuali dia kemudian menggunakan perahu dengan segala peralatannya untuk kemudian menyelami lautan. Itu. Kalau tidak cukup peralatannya ya mati, gitu. Tidak sampai ke dalam. Itu ibarat saja, ungkap sebuah ibarat. Artinya orang tidak akan mungkin bisa sampai kepada bagian dalamnya takwa kalau dia belum kemudian mengenali bagian luarnya takwa. Pada malam hari ini kita akan membahas yang pertama, yakni bagian luarnya takwa. Takwa itu sendiri ya, memang seperti yang difirmankan Allah ya, wal aqibatu lil muttaqin. Tentu ending yang baik nanti itu tentu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang tidak punya takwa ini, dia tidak akan pernah punya ending baik. Artinya nanti ketika dia meninggal di akhirat, endingnya kan di sana. Oh, di sini kan perjalanan hidup itu kan perjalanan menuju perjalanan kehidupan semu ya, yang kemudian menentukan kehidupan yang abadi.
Sebenarnya kan ini kehidupan yang sifatnya semu, sementara kehidupan dunia, tapi ini menentukan untuk kehidupan yang abadi. Maka jika kita tidak pandai menggunakan kehidupan yang sementara ini, maka di kehidupan yang abadi kita akan sengsara. Wal akibatu lil muttaqin. Wala hidayata illa lil muttaqin, itu kata beliau, kata Imam Al-Ghazali. Serta hidayah itu hanya akan diperoleh bagi mereka-mereka yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang memiliki sifat takwa. Apa itu takwa? Takwa seperti yang sudah sering kita dengar di mimbar-mimbar khotib ya, mimbar-mimbar khutbah ya. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu takwa. Sehingga ini tentu ada dua kan, ada perintah kemudian ada larangan. Ini semuanya masing-masing masih bagian luarnya takwa. Cuma kita sekarang akan membahas yang pertama, yakni perintah Allah. Bagian luarnya takwa yang berupa perintah. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Perlu kita tahu bahwa perintah Allah itu secara garis besar cuma dua. Kalau tidak berupa fardu ya sunnah. Kalau tidak berupa fardu ya naflu. Kemudian oleh Imam Al-Ghazali, fardu itu diibaratkan sebagaimana ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Diibaratkan sebagai modal di dalam perdagangan. Artinya kalau dia tidak punya modal, tentu tidak akan jauh sekali untuk kemudian mengharapkan hasil. Modalnya saja tidak punya. Artinya kalau ada orang tidak melakukan fardu tapi kemudian fokus melakukan sunnah, ini menurut Imam Ghazali orang yang diibaratkan berdagang, mengusahakan untung tapi tidak punya modal. Nah ini tentu jauh dari harapan, jauh dari harapan. Sedangkan sunnah ya oleh beliau diibaratkan sebagai ribhu tijarahnya itu adalah sunnah. Artinya kalau kemudian kita punya modalnya, ya untung kita juga ada untungnya ya, ada hasilnya yakni naflu, ada tambahannya, begitu maksudnya. Wa bihi al fauzu bid darajat. Lah dengan sunnah ini, dengan nafil ini, kemudian seorang hamba itu bisa naik ke tingkatan setelahnya. Kita di dalam beribadah kepada Allah ini, di dalam ketakwaan kita ini nanti akan naik satu tangga ke tangga yang terus begitu sampai kemudian kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya hanya membaca. Saya tidak mengalami ini, belum. Ini hanya sekedar ya kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang tertulis di dalam kitabnya ini. Kenapa begitu? Karena ini beliau menyampaikan itu. Artinya dengan sunnah itu kemudian seorang hamba bisa naik ke tangga atasnya, kemudian terus begitu semakin melangkah ke atas. Ini berdasarkan hadis qudsi ya. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, ini dalilnya, ini dasarnya. Tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang mendekat melebihi cepatnya melaksanakan apa-apa yang aku perintahkan, aku fardukan kepada mereka. Artinya orang kalau mau pingin cepat dekat dengan Allah, medianya itu melakukan kewajiban, melakukan kefarduan, kewajiban yang sudah Allah bebankan kepada kita. Itu media paling manjur itu untuk dekat kepada Allah. Untuk dekat dengan Allah itu karena Allah sendiri yang mengatakan.
Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adai maftaratuhu alaihim. Nah ini. Kalau kemudian dia sudah bisa konsisten melaksanakan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah berupa kefarduan itu, maka wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku itu akan terus menerus mendekat kepadaku dengan melakukan kesunahan-kesunahan sampai kemudian aku mencintainya. Hai. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah itu pertama, ini syarat mutlak, dia harus melaksanakan fardu-fardu itu, kewajiban-kewajiban yang sudah Allah bebankan itu. Kemudian dia tambahi dengan terus-menerus melaksanakan kesunahan-kesunahan. Dengan dua ini jangan sampai salah satunya, harus kedua-duanya. Fardu dengan kesunahan. Iya. Karena tadi fardunya itu adalah modalnya, untuk mendapatkan keuntungan kita harus melakukan kesunahan itu. Sehingga kemudian Allah akan mencintai dia. Wah, kalau ada seorang hamba sudah mendapatkan cinta dari Allah, wah itu kita tidak bisa dapat membayangkan ya. Artinya tadi harus dekat dulu dengan Allah. Iya dong. Ada PDKT dulu. PDKT istilah sekarang itu. PDKT-nya pakai fardu. Setelah itu nanti ya melakukan tambahan-tambahan, istilahnya cari poin lagi dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Apa istilahnya kalau bahasa percintaan itu ya? Kita cari perhatian Allah itu dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Nah, cari caper ya. Caper. Nah, cari perhatian. Capernya itu pakai ini, pakai sunnah gitu. Nanti baru dengan kita kemudian caper sunnah ini kepada Allah, mencari perhatian dengan melakukan kesunahan kepada Allah, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa manfaat mendapatkan cinta dari Allah? Oh. Yo kita dicintai perempuan aja bahagianya bukan main. Iya enggak? Kita dicintai guru, itu bahagianya bukan main. Misalnya kita disebutkan oleh seorang guru kita, kiai kita, misalnya kita sudah lama tidak jumpa beliau, kemudian kita sowan ke dalamnya, ketika mengucapkan salam, beliau langsung sebut Sa'i. Itu bahagianya luar biasa. Meskipun bukan bank berbunga-bunga, Ustaz. Itu kan artinya cinta itu, ya Allah, itu cinta. Apalagi dapat cinta dari Allah. Allah sendiri yang kemudian mengatakan, fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, maka pandangan dia itu aku yang mengontrol. Di pandangan dia, penglihatan dia kepada segala hal itu ada di dalam kontrolnya Allah. Jadi artinya Allah jaga itu penglihatan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah itu tidak akan sembarangan melihat. Jadi pantas saja para waliullah itu di mahfud ya Ustaz? Dijaga itu. Oh, dijaga. Karena sudah menjadi kekasihnya. Kekasih artinya begini. Allah akan membuat orang-orang yang dicintainya itu tidak nyaman menggunakan matanya untuk memandang hal-hal yang negatif. Bukan Allah halangi itu enggak. Iya, tapi Allah kemudian membuat dia tidak nyaman. Dia nyaman melihat Quran gitu, nyaman melihat kitab, nyaman melihat hal-hal yang sifatnya positif. Itu kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah. Ini pendengarannya ini Allah yang kemudian mengontrolnya, dia nyaman dengarkan bacaan Quran, dengarkan sholawat yang baik-baik lah. Jadi kalau ada orang menggunjing itu, ini tidak nyaman itu. Telinganya ini dibuat oleh Allah kemudian tidak nyaman, sehingga dia tidak selera untuk mendengarkan hal-hal atau pembicaraan yang sifatnya rendah, itu dia tidak mau. Artinya itu satu. Istimewa sekali. Istimewa. Wow. Artinya harapan selamatnya itu hampir 100% selamat. Sudah dicintai Allah. Kemudian wa basarahu alladhi yabsiru bihi, serta Allah akan juga mengontrol pandangannya. Kalau mesti di sini bahasanya, aku yang akan menjadi pandangannya. Nah, itu kan. Di mana ia kemudian melihat dengan pandangan itu. Dikontrol semua oleh Allah. Matanya tidak nyaman lihat hal-hal yang sifatnya bermaksiat ataupun melihat hal-hal yang sifatnya aib orang lain. Ini tidak nyaman mata ini. Tidak nyaman itu.
Walisanahu alladzi yantiqu bihi. Lisannya Allah kontrol. Artinya kedua bibirnya ini tidak nyaman kalau kemudian bicara hal-hal kotor itu. Hal-hal kotor kayak hal-hal yang tidak ada faidahnya, kemudian apalagi hal-hal yang sifatnya membicarakan orang lain, membuka aib orang lain dengan lisannya, adu domba dan lain sebagainya. Ini tidak nyaman. Artinya mulutnya ini tidak suka memang. Kita kan kadang mikir, masa iya sih ada orang yang tidak suka lihat paha amoy? Nah, kadang kita mikir karena kita bukan itu. Kita belum dapat cinta dari Allah itu. Bagi pecinta-pecinta Allah dan dia juga dapat balasan cinta dari Allah, wah itu memang tidak nyaman itu. Memang tidak nyaman. Artinya saya pernah dengar ceritanya itu, katanya Ustaz, Gus Mik itu kalau bawa perempuan ke kamar itu katanya yang tampak cuma darah dan daging, jadi tidak ada selera sama sekali. Jadi berarti valid ceritanya itu. Itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Ya Allah, bahkan wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya Allah jaga semua, Allah kontrol semua tuh. Kakinya tidak kemudian dia gampang untuk melangkahkan kakinya, menggunakan kakinya untuk ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Itu memang dibuat tidak nyaman, dibuat tidak senyaman mungkin oleh Allah untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, atau apalagi Allah tidak ridho gitu, dengan perbuatan itu. Hatinya yang dibuat tidak nyaman sehingga kemudian anggota ini, kan hati ini rajanya kan? Iya, hatinya raja, artinya hatinya yang sebenarnya Allah bimbing gitu, Allah bimbing kan. Ala inna fil jasadi mudghah, ya kan? Idza soluhat solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingat bahwa di dalam badan tubuh ini, jasad ini ada segumpal daging ya. Kalau dia baik maka semuanya baik. Kalau dia busuk, busuk semua itu. Ala wahi al-qalb. Ah ini. Jadi sebenarnya yang dibuat tidaknya bukan matanya, bukan, tapi hati. Hatinya yang kemudian Allah bersihkan sebersih-bersihnya sehingga kemudian dia akan memandang hal-hal yang negatif itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau beda dengan mata kita, pendengaran kita, kadang telinga ini ada orang ngomong, kita mau dengarkan, mau nguping gitu, apa yang dibicarakan ya, apakah keburukan dia atau masih menikmati Ustaz. Iya. Bagi sebaliknya lah, kalau kemudian kita tidak dapat cinta dari Allah ya, hal-hal yang negatif itu, maka saya mikirnya begini, hadis tentang bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya apa ya, tidak disenangi, kemudian surga itu diliputi oleh hal-hal yang disenangi, betul kan? Ada hadisnya kan, hufat bil makarih, ada yang hufat bil itu bagi orang-orang yang tidak dapat cinta dari Allah. Orang yang sudah mendapatkan cinta dari Allah sebelum masuk surga rasanya sudah surga. Rasanya sudah surga. Wong di surga nikmat teragung tuh hanya Allah, memandang wajah Allah. Artinya orientasinya hanya Allah. Nikmat yang kemudian diceritakan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar maupun hadis kitab-kitab yang lain tidak ada artinya kalau kemudian dibandingkan dengan nikmat yang satu ini, yakni diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah ya, untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jadi sirna semua nikmat. Sirna semua. Artinya bagi mereka pecinta-pecinta Allah dan dapat balasan cinta dari Allah, kehidupan sekarang sudah surga sebenarnya. Sudah surga. Artinya dia untuk merasakan kenikmatan surga tidak perlu menunggu nanti di akhirat kemudian setelah selesai dihisab, tidak. Makanya kalau hemat saya surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai itu hanya bagi ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi ini. Dan kalian, ini kata Imam Al-Ghazali, tidak akan pernah sampai pada mampu untuk melakukan hal-hal yang atau melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah kecuali dengan selalu merasa bahwa kita ini, hati kita ini, anggota kita ini selalu di dalam pengawasan Allah. Itu
hatinya kita ini selalu harus muraqabah terus. Muraqabah itu kita merasa kita dilirik oleh Allah. Artinya gerak-gerik kita ini selalu bersama dengan Allah. Gitu. Sehingga kalau kemudian kita mata ini teledor, kita langsung ingat bahwa diawasi. Diawasi. Astagfirullah. Saya pernah ditegur di pasar sama orang pasar. Itu teguran yang menurut saya luar biasa, menyentuh. Beberapa hari yang lalu. Itu di pasar, Ustaz? Di pasar. Saya kan jualan ikan. Oh iya, di pasar itu kan yang beli ayam orang, berapa? Orang aneh-aneh. Ayam berapa sekarang? Sekarang lagi don nih. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang ini kandang ayam nih ya bisa stabil lagi. Soalnya bentar lagi saya mau bakar-bakar nih. Iya. Lagi murah ya. Saya dengar-dengar bongkaran sampai 19.000. Kalau di pasar masih stabil 35.000 karena sudah bersih. Monggo Ustaz dilanjut. Jadi waktu itu ada ibu-ibu beli ikan tongkol dengan saya. Kebetulan di situ juga ada amoy beli ikan saya. Iya, Ustaz. Entah kenapa ya, namanya juga. Ya karena kita belum dapat cinta tadi. Merasa nyaman gitu. Lihat perempuan. Lihat amoy tadi. Iya, Ustaz. Sekilas gitu saya lihat. Kemudian ibu-ibu itu langsung bilang, tidak boleh. Ya Allah. Itu dalam hati saya, ya Allah. Ini teguran. Ini lewat seorang orang ibu-ibu yang tidak saya kenal. Kemudian refleks ketika saya melihat perempuan, mata ini saya gunakan untuk hal-hal yang salah. Ditegur oleh orang yang tidak saya kenal, refleks saat itu juga itu. Saat saya lihat langsung ibu itu bilang, tak boleh. Mungkin saya lihatnya agak lama gitu. Tidak seperti yang dikatakan di fikih itu kalau ternyata sebentar dan itu tidak disengaja kan tidak ada hukumnya itu kan. Kalau kemudian dilamakan, itu kan sudah beda. Mungkin itu. Padahal itu seorang ibu-ibu. Ya Allah, itu artinya bagi kita yang mungkin belum mendapatkan cinta dari Allah ini, sebaliknya gitu. Kita nyaman untuk kemudian menggunakan semua anggota tubuh ini untuk kemudian dipakai untuk kita hal-hal yang sifatnya negatif. Kita coba kita nih, kalau diundang khataman Quran atau baca Quran sendiri di rumah 1-2 juz sudah panas mata kita nih. Panas, Ustaz. Panas kan? Panas, perutnya lapar rasanya itu. Padahal ya kalau kita baca cerita-cerita para aulia kekasih-kasih Allah, baca Quran malah kenyang. Malah kenyang kan? Sayyid Abdullah Al-Haddad itu kalau bulan puasa siang harinya beliau tidak baca Quran. Tidak baca Quran. Ketika ditanya oleh muridnya, "Syekh, kenapa antum kalau siang Ramadan tidak baca Quran? Padahal kan sudah jelas kalau Al-Quran itu dibaca di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat." Apa jawaban beliau? "Saya kalau baca Quran, saya tidak lapar." Nah, ini. Saya kalau baca Quran tidak lapar. Padahal tujuan puasa itu agar kita merasakan bagaimana kelaparan dari saudara-saudara kita yang kurang mampu. Beliau malah tidak baca Quran biar merasakan kelaparan. Itu kasih Allah. Kita ini tidak baca Quran, mata panas, ngantuk, kemudian mulut nih kayak berat kalau sudah dapat 1 juz tuh. Jangan mutur lepas celepot lan, salah kapilan. Ya begitu gitu. Ini ya karena mungkin ini kita dibuat tidak nyaman untuk melakukan hal-hal yang kita belum merasa nyaman untuk melakukan hal-hal yang positif dengan anggota tubuh kita, akan tetapi kita merasa sangat nyaman ketika menggunakan anggota tubuh ini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu ya Allah, ya kita sama-sama berharap lah, mudah-mudahan kita juga bisa sampai kemudian ke titik yang ini. Amin, amin. Kan kuncinya sebenarnya sudah dikasih kan, kuncinya itu sudah dikasih, tinggal continue melakukan kefarduan kemudian terus menerus ditambahi dengan kesunahan. Cuma kadang kan kita enggak, pas waktunya semangat baru salat sunnah, pas lagi tak semangat cuaca panas itu kan cangring mutur suap langsung kesapa jangan sunat. Itu kita itu padahal sudah dikasih tahu tuh, kalau terus menerus melakukan amal sunnah nanti kita akan mendapatkan cinta dari Allah.
Kita tidak melakukan itu. Pas lagi semangat, lagi fresh itu baru kita mau sholat. Pikiran nyaman baru baca Quran. Lagi ada undangan hatam baru baca. Ya gitu-gitulah. Ya Allah, itu kita itu. Jadi kalau sudah mendapatkan cinta Allah itu sudah, kalau bercengkrama atau membaca ayat-ayat Allah itu senang ya Ustaz? Senang sekali. Berarti kayak ibarat kalau kita ngobrol dengan orang yang cinta itu biasanya semangat Ustaz. Iya, persis. Makanya ya para kekasih Allah itu kalau malam sudah mau mendekati subuh, mereka nangis, gelisah. Kenapa? Karena waktu berduaan dia, waktunya sudah mau habis. Karena kalau subuh orang sudah bangun semua, itu maksudnya. Oh iya. Jadi para pecinta Allah itu sangat bahagia di waktu malam hari. Saat manusia sudah tertidur, mereka bangun, itu berduaan, bercengkrama dengan Allah. Ibarat orang lah. Ada orang dua si Joli nih, pergi ke tempat yang sifatnya indah itu untuk ngobrol berdua, bercengkrama. Enggak kerasa Ustaz. Itu kok dia akan lebih nyaman berduaan daripada ramai-ramai. Teleponan saja kadang sampai 2 jam. Ini kata teman saya. Ya Allah. Iya begini nih. Artinya kalau sekarang kemudian ada orang dua si Joli yang lebih nyaman diam di kafe tempat ramai, itu berarti perlu dipertanyakan. Orang-orang yang bercengkrama dengan kekasih itu pinginnya ya hanya berduaan, tidak ada orang lain. Itu yang kemudian ada timbul bahasa dunia serasa milik berdua. Itu kan itu. Kalau dia berduaan, maka para kekasih Allah itu kalau sudah mau fajar, mau timbul fajar, mereka sudah gelisah. Waktunya sudah mau habis. Artinya cecunguk itu sudah mau bangun. Ya Allah, itu kira kekasih Allah. Ya minimal kalau kita tidak belum mendapatkan cinta dari Allah, minimal kita mencintai para kekasih Allah. Itu kuncinya lah. Minimal kita mencintai kekasih Allah. Ada salah satu cerita gini. Iya, saya baca kitab di Umayyad Al-Usfuriyah, hadis ke-2. Hadisnya berbunyi, Al-fajir ar-raji ila rahmatillah aqrabu ilallahi minal abid minal ya Allah ya minal abid al-muqnit. Minal abid al-muqnit. Pendosa yang masih berharap terhadap rahmat Allah itu lebih dekat hakikatnya kepada Allah daripada ahli ibadah yang suka memvonis orang putus dari rahmat Allah. Itu hadisnya. Iya, ada orang misalnya ahli ibadah tapi sekali lihat orang ahli maksiat langsung bilang, kamu tidak akan pernah dapat rahmat Allah. Artinya dia suka memvonis orang putus dari rahmat Allah. Yang begini nih. Itu hadisnya. Ada kisahnya begini. Ada seorang ahli maksiat ya. Dia ini mohon maaf meninggal karena dia pendosa. Meninggal ini tidak dikuburkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan, tidak dikafani, tidak dimakamkan. Bahkan oleh masyarakat ini dia ditendang sampai ke tong sampah. Ya, pakai kaki itu. Itu dalam keadaan meninggal Ustaz? Iya, didorong karena dia pendosa. Orang bejat lah, penjahat betul itu. Bukan penjahat kaleng-kaleng. Waktu masih hidupnya Ustaz. Iya. Sehingga mungkin karena saking senangnya itu masyarakat, itu ketika meninggal itu pakai kaki. Didorong sampai ke tempat sampah. Tapi kemudian Nabi Allah Musa, kalau tidak Nabi Allah Musa apa Nabi Allah Isa gitu, saya sudah lupa di kitabnya itu. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada dia bahwa Nabi Musa ada salah seorang dari kekasihku meninggal di daerah ini, di perkampungan ini. Dia belum dimandikan, tidak dikafani, tidak disolat dan tidak dikuburkan. Tolong kamu cari, nanti kamu perlakukan dia sebagaimana mestinya. Itu titah Allah kepada Nabi Musa. Oleh Nabi Musa dicari betul itu orang. Tanya di perkampungan, ternyata betul. Ada seorang orang bejat, penjahat ini, kelas kakap, bukan kelas teri. Penjahat kelas kakap meninggal. Ada di tong sampah itu.
Diantar betul, ketemu di situ. Masakan cerita, ini orangnya begini masa hidupnya, oh jelek sekali, itu tidak ada baiknya sama sekali. Lantas kemudian Nabi Allah Musa ini, karena beliau ini memang agak ini kalau kepada Allah ya, biasa suka protes gitu Nabi Musa. Yes. Kekasihnya juga kan, kekasih ya biasa protes sama kekasihnya kan ya. Kita harap maklum saja gitu. Protes, ya Allah, ini orang yang katanya kata engkau ini adalah kekasihmu, kata orang sini begini hidupnya nih. Saya jadi bingung. Apa kata Allah? Betul apa yang dikatakan orang di perkampungan, betul. Memang hambaku itu begitu kelakuannya itu. Tapi sebelum dia meninggal, dia bermunajat kepadaku, meminta keselamatan kepadaku, minta pertolongan kepadaku dengan 3 hal. Nah ini kata Allah nih, yang andaikan semua para pendosa itu minta pertolongan kepadaku dengan 3 hal ini, saya akan aku ampuni. Nah ini apa itu Ustaz? Saya penasaran juga. Ini tentu bagi kita yang pendosa ini, iya, ya Ustaz. Ini penting. Ini Allah sendiri yang bocorkan. Andaikan semua para pendosa makhlukku, hambaku semua yang pendosa ini minta pertolongan kepadaku dengan 3 hal, aku maafkan dia. Ini boleh nanti dijatan ini oleh pemirsa. Bocoran, tapi jangan bocoran. Berleha-leha nanti enak-enak berdosa. Yang pertama, nah ini yang pertama, ya Allah, kata si hamba ini, engkau tahu bahwa aku ini sebenarnya tidak suka dengan kemaksiatan. Ini munajatnya. Ya Allah, saya sebenarnya tidak suka dengan kemaksiatan, tapi ada 3 perkara yang kemudian menjerumuskan saya dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan. Yang pertama adalah saya ada di perkumpulan di lingkungan maksiat. Pertama, yang kedua, teman-teman saya ini jongok semua. Teman saya ini, kawan-kawan saya semuanya orang bejat semua, ya Allah. Dan yang ketiga, iblis laknatullah itu juga yang sering mendorong saya dengan hawa nafsu saya. Ini 3. Dalam hati saya engkau tahu. Itu. Ini kejujuran nih kan? Yes. Memang dalam hatinya dia ini sebenarnya dia tidak senang kemaksiatan itu. Cuma karena dia tidak bisa terlepas dari situ. Tempatnya sudah begitu, kawannya sudah begitu, apalagi di dalam dirinya sudah ada nafsu, ada setan lagi, ada iblis. Maka aku minta maafkan aku. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ya Allah, engkau tahu bahwa aku lebih mencintai orang-orang soleh daripada orang-orang bejat. Buktinya apa? Andaikan ada 2 orang, yang satu soleh dan yang kedua bejat, datang kepadaku, niscaya aku dahulukan keperluan orang soleh daripada orang bejat. Itu bukti cintaku lebih kuat. Aku lebih cinta kepada orang soleh daripada orang bejat. Maka dengan ini maafkan aku. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga ini, ya Allah, jika engkau maafkan aku dan engkau ampuni aku, maka para nabi dan kekasihmu akan bahagia. Akan tetapi jika engkau tidak mengampuni aku dan kau siksa aku, maka syaitan yang akan bahagia. Wah ini munajat nih. Serah. Kalau engkau memaafkan aku, maka hakikatnya engkau telah membuat para kekasih dan para nabi dan kekasihmu bahagia, dan engkau sudah membuat syaitan gelisah, ya, sengsara. Tapi kalau sebaliknya engkau menyiksa aku, tidak memaafkan aku, maka engkau hakikatnya sudah membuat para kekasih dan nabimu sedih. Karena dia cinta orang soleh tadi itu kunci. Ya, orang soleh dia cintai. Artinya kalau ada orang soleh, ya, dapat perhatian cinta dari seseorang, pasti orang soleh ini tidak terima kalau kemudian dia itu kemudian di istilahnya apa ya, dijaili orang apa kan gitu, dibully lah kalau bahasa sekarang. Iya, artinya hakikatnya sama gitu. Kekasih Allah itu ketika mungkin ada orang yang dekat dengan dia kemudian tidak mendapatkan perlakuan baik, ya mereka sedih meskipun mereka tidak bisa apa-apa kan begitu. Iya, nah itu artinya sekali lagi dari kisah ini, kalau kita belum mendapatkan cinta dari Allah, minimal
kita jangan pernah lepas dari mencintai para kekasih Allah. Jangan malah dihujat. Itu kadang suka menghujat orang-orang yang sudah jelas-jelas kiai gitu kan, jelas-jelas ulama, kiai, punya pondok pesantren, santrinya banyak, alumninya banyak. Kita hujat. Kita punya apa? Amal soleh yang mana yang mau kita andalkan kan itu? Mereka sudah banyak santrinya. Wah, banyak yang mendoakan. Banyak yang santrinya banyak, alumninya banyak. Bahkan kadang ada yang sudah punya pondok itu santrinya. Artinya kiainya bukan kiai gagal, kiai sukses. Kadang yang suka menghujat ini kiai gagal. Kiai galeng-galeng. Iya, belum punya pondok itu, belum punya santri, didikan, mungkin cuma biasa ngisi di mana, gitu-gitu. Sering menghujat itu, sering menghujat orang-orang, para tokoh, para ulama, para kiai, para habaib yang mungkin sudah punya pondok, sudah jelas itu santrinya ada, terus selalu dididik tiap harinya. Itu yang hujat. Itu kadang orang-orang yang itulah. Saya tidak bisa kemudian jelaskan panjang lebar. Semuanya sudah bisa dilihat. Ini. Berarti akhir dari cerita tadi itu diampuni semua dosa. Diampuni. Ya tadi itu langsung Allah anggap dia kekasihnya, bagian dari salah satu kekasihku. Itu kan wahyunya Allah titah Allah kepada Nabi Musa. Sebelum memerintahkan itu Allah mengatakan bahwa salah seorang kekasihku meninggal. Nah itu pendosa loh. Artinya begini, kita yang merasa pendosa tidak boleh kemudian negatif thinking ya. Negatif itu. Harus positif itu. Meskipun kita ini pendosa, artinya kesempatan untuk menjadi kekasih Allah, dicintai Allah ada. Banyak jalan. Yang penting ini kita boleh mengikuti yang cerita tadi. Hatinya ini jangan kemudian ridho dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita sadar dirilah kalau itu maksiat gitu. Meskipun mungkin kita belum bisa kemudian tidak terlepas dari itu. Kan memang ada kadang yang karena ajakan teman atau lingkungan atau yang mana kan begitu, atau mungkin karena memang paksaan hidupnya, keterpaksaan itu untuk melakukan itu. Misalnya mohon maaf ada PSK kan itu, yang memang dia punya keluarga yang tidak punya cara lain. Misalnya andai kan ada wong itu ceritanya sudah jelas, PSK yang selamat gara-gara kasih sayang dia kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Tapi itu cerita tadi bukan sebuah alasan ketika orang melakukan dosa. Bukan. Yang penting jangan cinta dengan ulama. Itu bahaya itu. Itu maghrur itu, orang yang tertipu itu. Ada orang yang tertipu dengan luasnya rahmat Allah, dengan luasnya ampunan Allah. Nanti Yes, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Nanti itu saya sering temukan. Itu orang yang menunda-nunda begitu. Iya, kalau dia sampai dengan niatnya, sampai nanti langsung mati. Itu malah berabe kalau itu. Itu namanya orang yang tertipu dengan ampunan Allah. Kalau artinya kepasrahan kita, harapan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, ya harus disertai usaha. Usahanya apa? Ibadah itu. Ibadah dulu baru itu. Usaha dulu baru kemudian berharap. Tidak ada usahanya berharap kan gitu. Iya kan? Yes, kayak cerita tadi itu kan dia sebenarnya memang tidak suka itu. Cuma dia terkungkung di situ, tidak bisa keluar dari komunitas itu. Bahkan dia cinta orang soleh itu. Artinya dia sebenarnya pingin jadi orang baik gitu. Keadaan dia ini pingin ini memang betul-betul. Dia munajatnya langsung sama Allah. Beda kalau kita ngomong sama kawan, sebenarnya saya tidak. Itu banyak alasannya itu tidak murni itu. Kalau kita ingin betul-betul mengaku jujur, saat sujud itulah jujur sama Allah. Saya sering nyampaikan itu, saat kita sujud, ayo kita lepas semua, jangan kita tutup-tutupi. Kita akui kesalahan kita di hadapan Allah saat sujud. Ya Allah, apa kesalahannya itu. Artinya muhasabahnya kita, menghitung kesalahan-kesalahan kita saat sujud itu.
Kayak Salat sunnah loh. Jangan sholat jadi imam nanti kemudian muhasabah diri saat sujud. Habis makmumnya. Di saat sholat sendirian, sholat malam, sholat sunnah itu sambil ingat-ingat kesalahannya apa. Artinya betul-betul seperti yang di Sayyidul Istighfar itu. Wa abu ubi dzambi, kan itu. mengakui dosa. Iya, abu ubi dzambi, faghfirli. Itu ayo kadang kita ini nutup-nutupi kayak Allah itu kayak kawan kita. Kita kan banyak alasannya kan. Kenapa kok kamu sih ini? Sebenarnya saya juga tidak mau ini. Itu alasan itu. Kalau kamu jujur betul ya, saat kamu sujud kepada Allah itu nanti kan Allah yang kemudian tahu menilai hatimu itu jujur apa enggak, serius apa tidak. Kalau sama-sama manusia cuma yang dilihat lidahnya, mulutnya, suaranya kan. Hatinya kita tidak ada yang tahu. Itu. Masya Allah. Mungkin sebelum kita lanjut ini membaca para pemirsa yang hadir di kolom komentar ini Ustaz. Iya. Di sini ada Alex Nandi sedang menonton, Abdul Wahid juga ini sedang menonton juga Ustaz. Masya Allah, ini termasuk paling aktif nih. Paling aktif Ustaz. Ya. Kemudian ada Imam Syamadi, Tanmas hadir Ustaz. Tanmas itu di mana? Oh, Tanjung Manggis. Oh, jauh sih. Jauh sekali. Ada sinyal ke sana ya. Sudah lancar gitu. Saya kurang tahu Ustaz. Soalnya tidak pernah ke sana. Iya. Kemudian ada Muhammad Ra'i hadir. Ini beliau alumni juga. Saraswati, ini yang paling aktif Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Miswar hadir di Malaysia, Sibu. Jauh sekali. Jauh. Latif, mudah-mudahan sumbangannya sampai ke pondok lah. Amin. Latif Baibawi, Panglima hadir Ustaz. Nah, ini teman kita ini El Khozini, Lingga hadir katanya. Masya Allah. Masih jomblo ya? Masih jomblo. Tak pernah berubah statusnya. Iya. Kapan lah punya buku nikah? Ada Saraswati ini tanya Ustaz. Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak, kalau Pak Imam membaca doa amin selesai sholat dan saya berdoa juga, apa itu boleh Ustaz? Ini memang yang paling banyak masalahnya yang ini ya. Saraswati. Miswar Ustaz. Miswar nama aslinya. Oh, ada Saraswatinya. Miswar Saraswati. Mungkin ini Saraswati anaknya Ustaz. Oh, anak. Anak atau istrinya. Iya. Atau nama beken kata orang dulu. Kalau malam mungkin Saraswati. Ya. Mohon monggo kalau langsung dijawab. Kalau imam sedang amin, iya, membaca doa Mas. Membaca doa. Doa amin maksudnya, doa amin. Kemudian kita baca doa sendiri. Iya, Ustaz. Oh. Sebenarnya kalau imamnya itu bacaan doanya keras, kita sunnahnya mengamini gitu, mengamini saja. Tapi kalau misalnya imamnya bacanya atau yang mimpin doa itu bacaannya lirih, tidak kedengaran apa yang beliau panjatkan, apa yang beliau minta, ya kita sunnahnya berdoa sendiri. Oh ya, itu begitu Mas. Memang begitu aturannya itu. Artinya kalau kayak misalnya sholat sunat, sholat subuh kunut, kan keras tuh imamnya itu. Allahumma hdina. Jangan baca sendiri lah, ya, aminkan saja. Gitu. Aminkan. Artinya ketika ada orang yang berdoa dan ada yang mengamini, itu untuk istijabah itu lebih mendekati ya, daripada sendirian itu maksudnya. Tapi kalau imamnya tidak keras bacanya, kita tidak dengar, ya kita baca sendiri apa yang mau kita minta. Jadi itu jawabannya Saraswati atau Bang Miswar. Kemudian di sini ada Ustadz Faisal Abdurrahman Malawi hadir Ustadz Faisal. Insyaallah. Ini Saraswati ada komentar lagi Ustadz. Bahaya Ustadz nih suka lihat amoy katanya. Masyaallah. Gak sengaja katanya. Gak sengaja Ustadz. Itu disengaja. Oh, disengaja. Itu ditegur ibu-ibu saya. Saat jualan ya. Jualan di pasar tuh isinya aneh-aneh. Iya Bu, kalau di masjid kita akan lihat orang yang selalu pakai sarung kan gitu. Kalau di pasar yang pakai sarung ada, yang tak pakai sarung ada semua. Artinya tidak bisa menghindar dari paha-pahamu itu kan? Orang jualan. Iya. Pakai kacamata hitam nanti. Mana itu ya? Kemudian di sini ada Ali Mahrus Doang, Ustaz Mahrus. Mau pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara
supaya mesti mesra cinta dengan Allah. Masya Ini yang Allah. pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, pertanyaan khusus untuk host nih, kapan semesra dengan wanita yang halal? Masya Allah. Biar tidak hanya narasumber Iya. yang selalu meraih keuntungan. Ini yang pertama tadi Ustaz, bagaimana cara supaya mesra cinta dengan Allah? Saya hanya punya bagian yang pertama saja, untuk yang kedua bisa langsung hostnya yang menjawab. Bagaimana agar kita bisa mesra dengan Allah ya? Tentu kita bisa mesra dengan Allah itu kalau kita sudah merasa mencintai Allah. Iya, kita sudah mencintai Allah. Cuma kan cinta itu tidak hanya pengakuan di mulut, Harus dengan bukti. iya, pengakuan di mulut. Jangankan Allah, kita kalau perempuan saja dia akan gombal. Iya Ustaz, banyak itu. Iya, jangankan pada Allah yang jelas-jelas tahu hati kita itu. Perempuan aja ndak tahu hati kita ngomong begitu, kadang kita dikatakan gombal, apa palsu apalah gitu. Gitu. Artinya satu, kalau kita sudah merasa betul-betul mencintai Allah, kita punya cinta betul kepada Allah. Kalau memang tidak bisa Ustaz, kan bisa jadi tidak bisa. Apa ya? Artinya gini, sebenarnya semua orang itu bisa mencintai Allah, termasuk kita. Cuma kita ini dengan apa gerakan kita, dengan amal kita ini, kita menunjukkan tidak mau itu. Karena kita tidak mengupayakan itu. Kalau kita cinta sama perempuan, kita kejar kemana-mana, kan gitu. Kita cari, kita belikan inilah, belikan itulah, semuanya kita pakai caranya. Kita ini kan sudah dikasih tahu. Kita perempuan tidak dikasih tahu dia bisa cinta dengan ini, kan tidak dikasih tahu. Ini Allah sudah dikasih tahu semua, ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu satu di Al-Qur'an. Kalau kul, katakan wahai Muhammad, kul in kuntum tuhibbuna, kalau kalian cinta Allah maka ikuti Nabi Muhammad, ikuti aku Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan cinta dari Allah. Ini. Kemudian ayo kita buktikan kita ini sudah mengikuti Nabi betul apa tidak. Apa yang kita ikuti hanya yang sesuai dengan selera kita. Iya, mohon maaf loh. Kadang, mohon maaf, kadang ada orang yang mengatakan poligami itu sunnah Nabi, iya kan? Iya Ustaz. Tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa mengganjal perut dengan batu karena kelaparan itu juga sunnah Nabi. Nabi juga melakukan itu. Kan tidak pernah itu. Iya kan? Nabi kan pernah tuh sampai perutnya itu diganjal pakai batu karena kelaparan. Kenapa? Itu sunnah Nabi juga. Tapi kenapa enggak? Karena tidak sesuai dengan selera. Kan? Artinya gini, kadang ada yang sesuai dengan nafsu. Ada orang mengatakan bahwa cingkrang itu sunnah Nabi, kan gitu kan? Yang lebih ke bawah itu pelaku bid'ah, kan begitu. Mungkin itu karena mereka sesuai dengan ini selera golongannya. Itu tidak betul-betul karena mengikuti sunnah Nabi pada hakikat. Sunnah Nabi itu banyak. Hafal Quran sunnah Nabi. Bukan hanya poligami. bukan hanya itu. Itu kan yang enak-enak. Yang susah-susah itu tidak pernah kita sampaikan itu. Malam Jumat katanya Ustaz. Itu kan sering tadi saya dengar. Itu aja. itu aja. Bahkan Nabi itu tidak pernah poligami sebelum Siti Khadijah meninggal. Itu kan. Iya enggak? Iya Ustaz. Iya. Ya itu mau ikut yang mana? Yang dinikahi Nabi ada orang perempuan yang sudah tua, ya kan, karena suaminya wafat, meninggal di medan perang, kasihan anaknya banyak, dinikahi Nabi. Bahkan hampir janda kan Ustaz? Hah? Hampir semua istri Nabi itu janda. Iya. Hanya Siti Aisyah. Itu sunnah juga. Kalau mau ikuti sunnah yang plek sama dong, biar tidak dianggap itu hanya menutupi syahwatmu, agar kita tidak dianggap bersembunyi di balik kata sunnah untuk kemudian kepuasan hawa nafsu. Itu dong. Kalau mau betul itu. Artinya gini, untuk mendapatkan cinta dari Allah, sebenarnya kita semua ini sudah dikasih tahu oleh Allah caranya. Satu, melalui hadis kursinya yang ini kan.
selalu continue melakukan amal-amal fardu, kewajiban-kewajiban, serta senantiasa melakukan kesunahan-kesunahan. Kemudian selalu berusaha untuk mengikuti apa-apa yang menjadi tindak lampah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan sunnah Nabi. Itu karena itu sudah memang yang sudah diberitakan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kadang ada golongan yang sampai tidak mau melewati Nabi Muhammad, langsung pada Allah agar cintanya tidak terhalang. Itu salah. Wong itu Allah yang mengatakan harus kita lewati Nabi Muhammad dulu untuk kemudian mengikuti sunnah-sunnahnya, baru kemudian kalian akan mendapatkan cinta betul dari Allah. Ini kita kan cuma pengakuan lisan. Nah itu artinya sekali lagi untuk mendapatkan cinta dari Allah, mesra dengan Allah, ayo kita merasa betul-betul mencintai Allah sehingga kalau kita sholat nyaman, kan begitu tuh. Iya, Ustaz. Sholat itu kan munajat kita dengan Allah, muhadasah kita dengan Allah kan. Baca Quran itu seperti ibaratkan membaca surat cinta dari Allah kan itu. Tapi kok malas ya, Ustaz? Berarti itu belum. Kalau ditanya bagaimana, hanya itu caranya, tidak ada jalan lain. Merasa mencintai Allah. Merasa mencintai. Selalu memperbanyak amal soleh, amal ibadah, dan berusaha senantiasa sekuat tenaga untuk menghindari kemaksiatan. Karena ada pepatah begini, al iman yazidu bil ibadah wa yanqusu bil maksiat. Iman, kepercayaan kita kepada Allah itu akan senantiasa bertambah dengan melakukan ibadah dan akan senantiasa berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Iman kan kembang kempis ya. Kalau kita ibadahnya banyak, dia akan kembang lagi ya, tebal lagi. Kalau kemudian kita banyak maksiatnya, tipis lagi, itu kempis lagi. Itulah iman tidak stabil kalau punya kita nih. Yang stabil jelas selalu naik ini kan imannya para nabi dan para rasul. Stabil itu, naik terus itu, tidak ada turunnya. Nah iman kita nih Kembang kempis. Itu iya, sesuai kondisi lah. Kalau kondisinya nyaman gitu, kadang keyakinan kita pada Allah luar biasa tuh. Ya Allah, terima kasih Allah, kau berikan aku nikmat yang banyak. Ini untungnya banyak. Karena pas untungnya banyak. Kalau pas dia lagi ditimpa kerugian, wah itu ngeluhnya bukan main tuh. Ya Allah, saya sudah usaha begini, ternyata begini hasilnya. Itu kayak ada ungkapan tidak terima dengan takdir Allah. Itu kan sesuai kondisi lah iman kita nih. Kadang surut ya, kadang pasang gitu. Itu yang bisa saya jawab. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz Mahrus silakan bisa chat pribadi pada Ustadz Sa'i ya. Yang kedua ini insya Allah kalau sudah waktunya Ustadz. Kemudian amin. Kemudian ini ada Abdul Wahid, alhamdulillah Madridista hadir. Ini di mana Ustadz? Ya paling di Pancaroba yang pendukungnya Madrid itu aja lah tuh. Jangan kita bayangkan di kota Madrid sana, jauh. Ini ada pertanyaan dari Kalista Balkis Maharani Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya ketika kita sadar bahwa yang kita lakukan itu salah namun tetap melakukannya? Jadi bagaimana caranya agar kita sadar sehingga berhenti melakukan kesalahan tersebut? Sadar cuma tetap melakukan Ustaz. Sadar bahwa ini salah namun tetap melakukan. Jadi bagaimana untuk berhenti katanya Ustaz? Untuk berhenti tetap melakukan itu alasannya apa? Itu satu. Harus kita jelas dulu alasannya ini, dia dalam kondisi yang bagaimana kan begitu. Ada orang yang memang terpaksa gitu. Ada orang yang tahu kalau salah tapi tetap ditabrak. Itu banyak yang begitu tuh. Kondisinya bukan terpaksa, tahu, tapi ya sadar. Banyak yang ini yang banyak nih. Sadar tapi terpaksa. Yang sedikit nih ada orang yakin yang dia lakukan salah dan dia sadar, cuma dia tidak bisa terhindar dari situ. Itu beda lagi. Itu kisahnya kayak yang saya ceritakan tadi itu. Dia tidak bisa menghindar keluar dari cengkraman komunitas itu, sehingga mau tidak mau meskipun hatinya merasa berat untuk melakukan itu, dia tetap melakukan. Itu beda lagi loh. Kita kan ada jalan-jalan nyaman itulah. Kita tidak ada di lingkungan itu, bahkan kita mau masuk ke lingkungan itu.
Itu. Artinya ada alasan yang bisa dibenarkan syariat, ada alasan yang tidak dibenarkan syariat. Berbohong itu ada benarnya juga. Betul kan? Iya, Ustaz. Ketika kita berbohong demi melindungi jiwa seseorang, boleh berbohong itu. Artinya berbohong itu kan dasarnya haram, itu tidak boleh. Tapi artinya ada kondisi yang mungkin juga Allah maklumi begitu bagi hambanya yang mungkin terjerat di dalam lumpur kemaksiatan, tapi tetap Allah maklumi sesuai dengan kondisinya dan hatinya bagaimana, begitu. Artinya kalau kita mau sadar gimana, Ustaz? Mau berhenti dan tidak itu kemauan kita. Jadi tergantung komitmen kita apa? Ya, karena tadi kita suka sering mengatakan saya cinta Allah, tapi itu pengakuan lisan, bukan pengakuan tubuh, kan? Bukan pengakuan hati, itu hanya lisan aja. Cuma cinta Allah ini tidak kemudian menghalangi bagi mereka yang maksiat loh. Itu sekali lagi jangan. Artinya kita ini untuk hati-hati, jangan kemudian ketika kita melihat orang yang ahli maksiat kita vonis dia tidak mencintai Allah, jangan karena kan itu yang biasa diceritakan Gus Bah itu kan. Ada siapa sih namanya itu? Yang pemabuk tuh, sahabat Nabi itu. Nuaiman ya. Mungkin ya, Ustaz. Nuaiman. Suka jahil lagi. Pemabuk, sudah mabuk-mabukan, kemudian sampai beberapa kali dicambuk oleh Nabi, keluar kata-kata yang tidak nyaman dari mulut para sahabat ya, untuk melaknati dia. Kemudian Rasulullah mengingatkan jangan kau laknati dia karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya cinta itu tidak kemudian maksiat tidak kemudian menghalangi cinta kepada Allah. Tidak, artinya cinta itu kan urusan hati gitu. Maksiat itu kan urusan, sama dengan syairnya Abu Nawas itulah. Ilahi lastulis firdausi ala wala aku ala naril jahimi itu. Kenapa wala aku ala naril? Karena dia sadar bahwa manusia ini hakikatnya yang tidak maksum ya, yang bukan nabi, bukan, merasa banyak dosa itu. Cuma cinta ini tidak bisa kemudian, maksiat tidak bisa menghalangi cintanya seorang hamba kepada Allah. Itu. Kalau mau tanya gimana caranya agar berhenti, Ustaz? Berhenti. Ingat kalau itu kesalahan, itu maksiat, ingat. Kita bayangkan kalau kita tidak akan pernah hidup lama, satu itu. Dan kemudian tadi apa, muraqabah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa umur kita tidak sampai, kalau kita hidup di waktu pagi, ada di waktu pagi, kita tidak merasa akan sampai di waktu sore. Kalau kita sore, kita harus merasa kita tidak akan umur kita ini tidak bisa kita pastikan sampai kepada esok hari, gitu terus. Agar kemudian kita minimal ini bisa ngerem. Bekipah mati kok pandai, misalnya gitu, yang gitu tuh. Dan harus kita jadikan pelajaran orang-orang yang kita kenal, orang-orang dekat kita yang mungkin, mohon maaf, dia kelakuannya kurang baik, meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya mabuk-mabukan, meninggal pas mabuk. Nah, kita yang pemabuk ini langsung berandaikan saya itu yang begitu. Bagaimana nasib saya gitu. Mati dalam keadaan mencuri misalnya, yang begitu itu harus kita bayangkan, itu harus jadikan kita pelajaran itu, yang itu, agar kemudian itu jadi remnya itu, sedikit demi sedikit, dengan banyak yang ngerem nih kan, kemudian kita tidak loss itu, tidak blong gitu. Iya, Ustaz. Nah, itu tidak blong, ya, tidak nabrak sana sini, minimal ya cuma nabrak dikit-dikit lah itu. Jadi pada intinya itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Iya. Tapi kalau misalkan, tapi ini kan kurang jelas juga apa alasannya kenapa enggak mau berhenti. Tapi nanti kalau cuman sadar tahu aja, itu bukan sadar, tahu kalau itu salah. Tahu. Banyak yang itu. Kalaupun memang nanti karena situasi atau kondisi, nanti boleh chat pribadi ini, Ustaz. Siapa nih, Kalista Balkis atau mungkin privasi, Ustaz? Boleh jadi. Orang ini gini ya, di dalam Nashihul Ibad itu ada bahasa begini.
kullu talibin ya Allah, kullu khaifin haribun wa kullu, saya lupa kata-katanya. Setiap orang yang takut pasti menghindar, ya kan? Setiap orang yang takut pasti berlari. Setiap orang yang cinta, setiap orang yang cinta pasti akan dicari. Setiap yang dia cintai pasti akan dicari. Itu kata kunci itu. Kalau kita mengatakan kita ingin terhindar dari neraka, maka dia mesti akan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dan kalau dia mengaku cinta dan pingin ke surga, maka dia akan melakukan hal-hal yang mendekatkan dia ke situ. Kalau sebaliknya, berarti dia hakikatnya tidak takut pada api neraka. Hakikatnya dia tidak mau surga. Iya begitulah. Mungkin bisa dilanjut, ini ada juga pertanyaan Ustadz dari Arba'in. Deskripsi masalah, kan sekarang musim kemarau. Pertanyaan saya, apakah bisa mandi hadas besar dengan cara tayamum? Ini mungkin dikirain guling-guling Ustadz atau bagaimana? Iya, mungkin takutnya kayak sahabat itu ya. Kan ceritanya sebelum ada aturan tayamum kan yang kemudian dibenarkan oleh Nabi semuanya, itu kan ada yang bahaya juga nanti guling-guling kotor semua. Iya, kalau pakai baju masih mending, takut telanjang gitu. Iya, guling-gulingnya. Monggo Ustaz. Karena musim kemarau, ya tergantung kemaraunya ini bagaimana. Apakah memang tidak ditemukan air gitu kan? Atau masih ada air sebenarnya, cuma malas saja cari agak jauh soalnya. Karena kalau di fikih kan sudah diatur semua. Diatur misalnya kalau datar sejauh mata memandang, di kanan kiri depan belakang. Kalau sejauh mata memandang bisa sampai berapa puluh meter, cari air ke sana tidak ada, ke sana tidak ada, dia boleh tayamum. Tapi kalau misalnya di tangganya masih punya kolam, ada sumurnya, ya kan, apalagi di perkotaan ada PDAM, cuma karena mungkin dia tidak punya uang mau bayar dan lain sebagainya, itu beda lagi. Artinya sudah dijelaskan betul kalau itu sudah dijelaskan di dalam fikih, diatur sedemikian rupa ya. Apalagi kalau sekarang kan gampang cari berita air tuh. Iya kan? Ya, Ustaz. Gampang sekali, ada tetangga-tangganya dekat gitu. Banyak orang yang kadang punya kolam, punya sumur itu. Ada untuk wudu, untuk mandi, ada. Cuma kadang kita merasa kayak nang tayamum lah, cemcehu mandi sengkak. Itu alasannya itu. Artinya kalau mau tayamum karena alasan tidak ada air, itu syaratnya susah sekali, banyak syaratnya kalau itu. Karena kita bukan tinggal di gurun pasir. Betul. Ya. Itu banyak syaratnya kalau alasan tayamumnya karena tidak ada air itu. Tidak ada air. Beda dengan alasan karena tidak bisa menggunakan air, beda lagi. Misalnya sakit kan gitu. Itu gampang kalau itu, tidak ada syaratnya kalau itu. Yang ini banyak syaratnya, harus cari air dulu, keliling-keliling dulu, nanti jauh itu. Sekali lagi saya tidak mengatakan tayamum, tidak. Cari air dulu. Di fikih sudah ada aturannya, kalau dia di hamparan yang datar ya, sejauh mata memandang. Kalau dia berbukit daerahnya, maka sampai ke bagian yang tertinggi, dataran tingginya. Kalau tidak ada nanti balik lagi. Kalau dia ada di dataran tinggi sampai ke bagian yang bawah, balik lagi. Itu begitu, aturannya begitu. Mungkin cukup ya Ustaz. Ini ada dari Abdul Wahid juga. Terima kasih host sudah dibacakan. Ini mentang-mentang pendukungnya Madrid ini Ustaz. Saya senang sekali. Iya. Entah kesenangan itu bermula dari apa ya. Kita kurang tahu juga. Ini sudah tahu lanjut Ustaz. Ini sudah berapa? 1 jam 3 menit. 1 jam 3 menit ya. Iya. Tidak kerasa sebenarnya, asik gitu. Cuma ya karena waktu ya sudah malam ya, jadi kita akhiri ini. Sebenarnya ini belum selesai ya. Cuma karena pembahasan ini sebenarnya asik tapi susah dilaksanakan. Asiknya luar biasa memang, asik sekali. Cuma ya betul kata
kita waktu dulu awal-awal ngaji itu kan, bidayah itu kitabnya para wali, betul itu. Iya, Ustaz. Artinya tidak cuma bidayah sebenarnya kitabnya para wali. Akhlaqul banin kalau kita amalkan jadi wali, betul. Tidak usah menunggu bidayah jadi wali. Kalau mau kita amalkan kitab-kitab yang kecil ya. Akhlaqul banin wasoya, apa yang berkaitan dengan akhlak, karena di situ diatur semua kan, akhlak kita kepada Allah, orang tua, kawan dan sebagainya. Kitab-kitab kecil ya tuh. Apalagi sekelas bidayah yang pengarangnya memang bosnya sufi. Bosnya lah itu ya. Bosnya para sufi. Kalau sampai diamalkan semua jadi wali besar ya. Jadi wali. Wah, ini syaratnya jadi wali gampang, Allah kasih kabarnya. Allah ngasih kisi-kisinya gampang melalui Rasulullah yang tersampaikan kepada kita umatnya itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada hasilnya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Masih dalam pembahasan bagian pertama dari dua bagian takwa atau dari dua sisi takwa. Takwa ada yang zahir, bagian luarnya, ada bagian dalamnya. Kita masih seputar bagian luarnya, dan bagian luar ada dua, ada perintah, ada larangan. Kita masih dalam perintah. Pemirsa, mungkin cukup sampai di sini. Bagi yang ketinggalan tadi boleh nanti cek di Facebooknya Raudhatul Ulum Al-Khaliliyah, insyaallah lengkap. Nah, mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.